digoreng-gorengnya. Saya mengatakan, Mas, dimakan Mas, mumpung lagi hangat. Ya Bu, saya makan. Enak, betul enak Bapak Ibu. Tetapi saya nggak bisa menyebutkan, ya Allah makasih ya Dek. Ya Allah enak menerima apa yang kau masak. Nggak bisa saya menyebutkan. Saya pernah latih Bapak Ibu, saya latih gitu untuk bisa melakukan. Nggak keluar. Apa sebabnya? Karena saya nggak punya itu di bawah sadar saya. Kapan itu yang terbaiknya ada di umur 0 sampai 15. Nah itu kita sebut dengan hutang pengasuhan. Nah Bapak Ibu yang berkata sementara, banyak pernikahan ini terjadi perselingkuhan, KDRT sampai ke perceraian bukan karena persoalan material, bukan karena persoalan material, iya. Tetapi yang paling besar sekarang itu bukan karena persoalan sudah nikah 10 tahun, masih punya kulkas 1 pintu, bukan karena itu persoalan. Tapi yang paling banyak itu adalah seorang istri punya suami yang banyak utang pengasuhan. Seorang suami punya istri banyak utang pengasuhannya, tapi mereka nggak selesaikan. Misalnya begini, saya mencontohkan diri saya, Bapak Ibu. Saya adalah orang yang susah untuk memutuskan dengan segera. Itu kepribadian saya. Jadi suatu saat nih ayah dan bunda, saya dengan istri mau menyeberang jalan. Udah menyeberang jalan hampir setengah jam nggak nyebrang-nyebrang, Bapak dan Ibu. Sampai istri saya bilang, Mas ini kita mau nginep apa mau nyebrang? Kenapa? Saya susah untuk memutuskan. Karena apa? Saya masih ada angkot, masih ada angkot. Udah ada angkot. Kemudian istri saya bilang, Mas mau nunggu siapa lagi? Masih ada angkot. Padahal kata istri saya, angkot itu sudah 2 hari rusak di situ. Kapan kita mau nunggunya? Jadi Bapak dan Ibu, saya nggak punya kepribadian itu. Kenapa? Bukan karena persoalan saya di umur itu, tapi karena di umur 0-15 tahun saya tidak dilatih untuk mengambil keputusan. Nah Bapak Ibu yang juga sementara perlu juga kita periksa ini kalau kita mau kompak dalam pengasuhan. Ini contoh saja, ya benar. Contoh yang tadi saya sebutkan, kemana tujuan kita menikah. Nah kita melihat sama-sama tujuan kita menikah itu adalah ke surga bareng-bareng, itu Bapak Ibu ya, di Al-A'raf 23. Ini yang harus kita sampaikan sama-sama. Baik, kemudian yang ketiga adalah memeriksa hubungan pengasuhan kita. Supaya kita kompak antara suami dengan istri. Satu, di dalam pengasuhan dalam Islam itu antara kita suami istri harus sama prinsipnya. Di dalam pengasuhan dalam Islam itu ada 14 prinsip. Misalnya gini Bapak Ibu, anak itu amanah. Amanahnya apa saja? Amanahnya ada 5. 1, amanah spiritual, amanah fisik, amanah intelektual, amanah emosional, amanah sosial. Nah, amanah ini secara prinsip dalam Islam jatuhnya kepada ayah dan bunda. Bukan hanya jatuh kepada seorang ayah, bukan hanya jatuh kepada seorang ibu saja. Jadi kalau begitu di mana ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT? Jangan ada lagi suami yang mengatakan bahwa saya hanya mencari uang saja. Itu Bapak Ibu ya. Karena secara prinsip dalam pengasuhan dalam Islam, tugas seorang suami bukan hanya sekedar mencari uang, juga bertanggung jawab tentang perkembangan spiritualnya, bertanggung jawab akan perkembangan emosionalnya dan lain-lain. Apalagi contohnya ayat yang harus kita samakan antara suami dan istri. Di dalam prinsip pengasuhan dalam Islam itu adalah anak itu kita mau solehkan dulu atau mau kita pintarkan dulu? Gimana ya? Solehkan dulu, gitu ya, kita solehkan dulu. Kebayanglah kalau ada suami istri yang berbeda dalam prinsip. Suaminya mengatakan, enggak deh, kita harus pintarkan dulu baru kita solehkan. Sementara istrinya mengatakan, solehkan dulu baru pintarkan. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya pasti mereka berdua ini akan berbeda dalam mengasuh anak mereka dalam hari-hari. Saya ambil contoh tadi Bapak Ibu. Kalau seorang suami mengatakan pintarkan dulu baru solehkan, istri mengatakan solehkan dulu baru pintar, lihatlah nanti seperti apa dia membangunkan anaknya di pagi hari. Kalau suami mengatakan prinsipnya adalah pintarkan dulu, biasanya dia membangunkan ada urusannya sama otak nih Bapak Ibu. Bangun, PR udah belum? Masa depan gimana masa depan? Itu kenapa? Karena prinsipnya memang gitu Bapak Ibu. Besoknya istrinya membangunkan, prinsip istrinya apa? Solehkan dulu baru pintar. Nah istrinya kalau dia membangun anaknya, karena dia targetnya adalah solehkan, seperti ibu membangunkan anak-anak, yang pertama nggak boleh jarak jauh, gitu Bapak Ibu ya. Jangan membangunkan anak dari dapur.
apalagi jauh dari dapur. Kemudian apa yang kita sampaikan ke anak, baca ta'awuz, itu baiknya membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Berbeda nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Bayangkan kalau anak kita, ini anak saya di sini Bapak. Bayangkan kalau dia sekali dalam membangunkan anak itu antara suami istri berbeda, bapaknya berbeda, sehari berbeda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bertahun-tahun anak seperti anak saya sudah umur 15 tahun, berarti 15 tahun 15 kali 365 hari. Berbeda cara membangunkan anak. Apa yang terjadi? Salah satunya adalah anak nggak tahu mau ikut ayahnya atau mau ikut ibu. Oke. Nah yang kedua adalah pola asuh tadi saya sebutkan. Ayo kita sepakati sama-sama cara membangunkan anak seperti apa. Dan kemudian yang terakhir itu adalah menjalankan doktrin pengasuhan. Nah ini yang paling penting di dalam pengasuhan sekarang ini, yaitu membedakan bagaimana cara mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan. Saya berhusnuzon kepada Ibu, dari itu bukan afam ya Pak, adab ya. Saya berhusnuzon Bapak Ibu sudah melakukan ini, amanah ini dari Allah SWT. Kalau kita punya anak laki-laki, target kita adalah kelak kemudian hari dia menjadi qawwam, itu Bapak Ibu ya, menjadi laki-laki sejati. Itu kan target kita ya Bapak Ibu. Ayah Iwan, boleh nggak anak laki-laki saya menjadi seorang presiden, lurah, bupati, camat? Sangat boleh. Tetapi pastikan di dalam diri anak laki-laki yang muda itu ada keqawaman, ada kelaki-lakian. Apa itu kelaki-lakian? Kalau dia berani mengambil sikap, dia berani bertanggung jawab, dia tidak menunda, dia adalah orang yang suka berkorban, dia adalah suka berjuang, dia adalah orang yang paling depan di dalam semua persoalan. Itu kelaki-lakian. Yang menjadi tantangan kita Bapak dan Ibu adalah mengasuh anak laki-laki ini. Kita tidak menanamkan kelaki-lakian ini, sehingga apa yang terjadi ketika dia umur 15 tahun ke atas, secara fisik dia six pack, tetapi secara perkembangan dia ngomong gitu Bapak Ibu. Secara fisik dia laki-laki, tetapi secara kalau ada masalah dia kabur gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah dia lepas, dia tanggung jawab. Kenapa ini persoalannya? Karena kita tidak mentargetkan, memberikan tujuan pendidikan anak laki-laki itu adalah menanamkan ke laki-lakian. Nah, cara menanamkan ke laki-lakian itu ayah dan bunda harus bertahap-tahap. Di usia 0 sampai 7 tahun berarti anak laki-laki kita, Bapak dan Ibu ceritakan tentang Rasulullah SAW, karena di dalam sirah nabawiyah itu lebih dari 20 lebih tentang laki-lakian yang harus kita ceritakan kepada anak laki-laki kita. Ceritakanlah Rasulullah itu suka menolong, dan itu salah satu contoh laki-laki. Ceritakanlah Rasulullah itu adalah orang yang sangat empati, karena itulah contoh ke laki-laki. Ceritakanlah Rasulullah itu adalah orang yang suka mengambil tanggung jawab kepada anak laki-laki kita, karena itu adalah contoh ke laki-laki. Nanti di usia 14 tahun ayah dan bunda praktekkan ke laki-lakian yang tadi kita ceritakan kepada anak di usia 0 sampai 7 tahun. Yang terakhir ayah dan bunda yang Allah SWT adalah mengasuh anak perempuan. Apa tujuan ayah dan bunda, terutama para bunda, mengasuh anak perempuan? Targetnya adalah kalau mengasuh anak laki-laki supaya kelak kemudian hari apapun jabatannya kita pastikan ada kelaki-lakian, keqawaman di dalam dirinya. Itu kita pastikan. Kalau punya anak perempuan, kita pastikan apapun nanti dia jadi apa, jadi insinyur terkenal, menjadi pengusaha terkenal, atau menjadi ekonom terkenal, menjadi psikolog terkenal, atau menjadi apa saja terkenal, pastikanlah anak perempuan kita, mungkin dia menjadi perempuan yang kaya raya kelak kemudian hari, pastikanlah kalau dia punya suami, dia tidak menzolimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah ajarkan keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Khadijah binti Khuwailid. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kepada anak perempuan, ajarkan, kenalkan kepribadian, kehebatan 4 perempuan ini kepada anak perempuan kita. Itulah sebabnya kenapa di usia 0 sampai 7 tahun, ibu-ibu terutama khatamkanlah cerita tentang 4 perempuan ini kepada anak perempuan kita. Itulah sebabnya kenapa anak perempuan kita 14 tahun, ibu-ibu latihlah tentang keibuannya, latihlah tentang apa-apa yang dilakukan di seorang istri, dan latihlah apa yang dilakukan sebagai seorang anak yang akan menjadi seorang. Ayat yang Allah SWT. Yang keempat dan terakhir adalah sabar dan syukur. Jadi yang 3 tadi sudah kita lakukan, kita perbaiki hubungan dengan Allah SWT, terutama kita Bapak Ibu para suami ini. Yang kedua adalah kita memperbaiki hubungan pernikahan. Saya
Saya mengatakan ke diri saya lebih dahulu kepada ibu. Satu, jujurlah dengan pernikahan. Jujurlah dengan pernikahan. Sudah selesaikanlah sandiwara di dalam rumah tangga kita. Selesaikanlah berpura-pura dalam rumah tangga. Karena dampaknya bukan buat kita kepada ibu. Mungkin buat bapak dan ibu bisa healing, bisa kemana-mana. Tapi anak-anak bagaimana dia melihat, menonton setiap hari bapak ibunya itu bersandiwara pura-pura damai, pura-pura sakinah dan lain-lain. Kemudian yang tadi yang ketiga adalah membereskan persoalan pengasuhan. Nah, yang terakhir adalah ini puncaknya, bagaimana kita bisa bersabar dan bersyukur. Ikhtiar sudah kita lakukan, ayah dan bunda, kita sudah sholat tahajud kita perbanyak, kita memohon doa kepada Allah, tapi sudah kita keluarkan, kita memohon kepada Allah SWT. Ikhtiar sudah sehebat-hebatnya, nanti kita selesaikan, kita minta kun fayakunnya Allah SWT. Biarlah Allah yang menentukan apakah ikhtiar kita itu akan diganjar dengan Allah, diganjar Allah SWT dengan memberikan anak soleh dan soleha, atau mungkin ikhtiar kita sudah sehabis-habisnya, tapi Allah belum izinkan menjadi anak kita soleh dan soleha. Itu mungkin ayat dan bunda yang Allah SWT yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak lagi slide, tapi karena waktu kita sudah sangat malam, jadi saya diingatkan waktunya sampai jam 9 dan sekitar 10 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan silakan. Kalau tidak, ayat dan bunda ada alat komunikasi saya. Nah ini kalau nanti kita nggak sempat atau ibu bapak punya apa ya, kepikiran baru di rumah gitu Bapak Ibu, ada mau konsultasi apa, silakan ini ke Instagram saya dan kemudian WA. Ya Bapak Ibu silakan WA. Saya biasanya menjawabnya dengan versi. Ayo mudah yang ke Allah SWT, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa untuk saya dan untuk Bapak dan Ibu semua supaya Allah memberikan keberkahan di dalam pengasuhan kita, dan Allah mudahkan, Allah bukakan hati kita suami dan istri untuk tidak mengakhiri semua dan yang tadi saya sebutkan. Kita bisa kompak sehingga mudah-mudahan Allah memberikan pengasuhan dan selamat. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka 3 pertanyaan untuk malam ini. Masya Allah, masuk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya apa tanya, kalau pengantin baru ya Pak ya, misalnya kalau baru nikah gitu, terus sama orang tua gitu nginep tinggalnya sama orang tua. Kalau di ajaran Islam itu kalau udah nikah kita harus bisa apa masih sama orang tua. Terus ada satu lagi, orang tua itu udah tua, udah nggak berdaya, udah nggak berpenghasilan. Tapi kita juga apa sih sebagai anak juga misalnya kalau kita kontrak pemberapa gitu sama kebutuhan ekonomi gitu, gimana gitu ya? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya jawab dulu ya Kang ya. Siapa namanya Kang Chandra. Jawaban saya pertama adalah nanti kita dikontrakin sama Dewa Keprega Malaysia. Dan karena yang pertama menurut saya adalah ketika suasana seperti itu, tunjukkanlah yang tadi saya bicarakan itu, bahwa kita ini adalah kaum, kita ini adalah komitmen. Kita ketika kita ijab kabul itu ada 2 pekerjaan besar kita. Satu, jadilah abdullah, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, bahwa saya ini kerjanya hambanya Allah, menyerah kepada Allah, Allah atur segala sesuatu, rezekinya dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, jadilah khalifah, jadilah pemimpin. Dan apalagi ada mertua, ada ibu yang memang sudah tidak berdaya, gitu lah kan ya. Namun saya kembali ke Kang Chandra, tunjukkanlah gitu ya kan ya. Persoalan nanti rezeki seperti apa itu persoalan lain kan gitu ya. Tapi yang pertama adalah tunjukkan dulu, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Nah kalau saya melihat kondisi yang Kang Chandra pada anak saya, nggak ada masalah ya, kondisi mertua atau ibu kan kondisinya ini memang kuat ya, sudah tua ya gitu. Ya, kalau saya mungkin beginilah cara Allah membuat Kang Chandra jihad yang
Jadi Kang Chandra habis-habisan gitu biar nanti Allah menentukan rezekinya seberapa gitu. Nah kalau saya bilang Kang Chandra adalah hadapi ini persoalan gitu loh kan. Misalnya gitu persoalan kan kita nggak pikirkan hasilnya seberapa kan. Yang sekarang mungkin Kang Chandra ya di awal pernikahan ini ujiannya Kang Chandra adalah ini insya Allah. Tetapi kalau saya secara ilmu pengasuhan hadapi misalnya nanti Allah akan mudahkan insya Allah. Itu pengalaman saya itu kan. Mudah-mudahan dan amanah yang sudah Allah berikan dari Tuhan Allah juga. Ya, Ustaz menanya agak izin bersama ibu karena ayah juga orang tuanya sudah meninggal adanya. Nah, beliau ini tapi kan sudah waktunya menikah, tapi ibunya melarang untuk menikah karena mungkin untuk mengurus ibunya, difokus untuk ibunya. Itu bagaimana sih? iya. Kalau habis ini kita ketemu berdua boleh ya? Jadi, ya. Jadi kalau saya sih berpikir nanti mudah-mudahan Allah juga akan mudahkan lah gitu ya kalau kita melaksanakan supaya apa yang disebutkan dan diinginkan atau ada bersuara tanpa kita melupakan di luarnya yang berbuat baik kepada kita. Kita nggak tahu Pak ya misalnya dengan menikah ternyata rezekinya malah luar biasa pertamanya. Iya, mungkin yang gitu ya Pak ya. Salah ya. Mungkin terakhir ya, karena atau mungkin dibuka 1-2 pertanyaan untuk para ahli. Bismillah. Nama saya Iim dari Kapadi Bogor. Banyak yang ingin bicaranya. Cuman yang saat ini kebetulan jadi concern saya dalam doa-doa saya itu cara pembangunan itu tadi belum disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Kadang-kadang itu membangunkan anakku melakukan berjuang tersendiri. Kadang-kadang itu sampai marah gimana sih membangunkan secara Islami itu harusnya gimana itu? Ya, terima kasih. Yang pertama memang membangunkan anak itu harus kita lihat tahap perkembangannya, umurnya berbeda, itu pasti berbeda cara membangunnya. Caranya yang ini bukan ini. Nah kalau sebenarnya kita lakukan itu adalah yang pertama syaratnya adalah memang bertamu itu pertama. Kemudian menunjukkan doa terubah dan kemudian kita doa kepada anak kita. Tapi sebenarnya tantangannya adalah ini, kalau anak umur 9-8 tahun ke bawah membangunkan anak itu memang dengan cara yang seperti saya sebutkan itu. Tapi bagi anak umur 9 tahun ke atas, semua urusan pagi hari itu jangan diurus di pagi hari. Anak 9 tahun ke atas itu sepakati di malam hari. Itu kan, misalnya gini, kalau ibu punya anaknya umur 9 tahun, malam hari datang ke anaknya gitu kan. Kita bilang ke anaknya, kan susah bangunnya, gitu ya. Jadi bagusnya bangunnya seperti apa? Gitu. Cara bangunnya, cara ayah membangunkan. Si bilangnya begini, ya, ayah bangunkan aku aja 2 kali, kalau aku nggak bangun, tarik jempolku sampai aku bangun berdiri sampai jalan. Bagi anak 9 tahun ke atas wajib kami untuk kita pegang kata-katanya, besok laksanakan. Karena konsekuensi itu wajib kita lakukan hak buat anak 9 sampai 15 tahun. Kalau anak kita nggak ngerti dengan konsekuensi, nanti umur 15 tahun ke atas, anak kita cuma bisa amar ma'ruf tapi nggak bisa naik mungkar. Jadi dia akan menjadi korban nanti kan ini. Jadi mulai anak saya sebenarnya standarnya sudah ada seperti itu, tapi caranya
Kalau anak-anak 9 tahun ke atas, jangan di pagi hari diurusnya. Kalau pagi hari 9 tahun ke atas, perang ini dia. Perang. Kalau perang itu nanti khawatir gini kan, anak-anak 9 tahun ke atas itu kalau perang-perangan sama bapak sama ibunya, khawatirnya gitu ya, rasa hormatnya berkurang, rasa takzimnya berkurang. Nanti dia akan cari ke orang lain gitu loh kan, gitu ya. Karena dengan bapak ibunya selalu perang, bahkan dari pagi. Gitu. Makanya kalau sampai kan dibedakan aja, kalau udah 9 tahun ke atas malam hari diurusnya, semuanya diurus malam hari. Tanyakan ke dia, gitu. Bagusnya dibangunkan seperti apa? Tanyakan juga konsekuensinya. Kalau anak bangun, gitu ya, nanti dia sebutkan seperti itu, tarik jempolku sampai aku bangun, aku duduk, aku berdiri. Salaman kan dia dengan anak beristirahat. Makasih besok ayah akan lakukan itu. Besok dia sudah lagi bangunkan 2 kali, nggak bangun juga, ambil jempolnya kan, tarik seperti kesepakatan kita. Dan itu bapak dan ibu, apa yang bagi anak 9 tahun ke atas tadi saya menyebutkan, kalau kami ingin nggak bisa menjadi raja tega dan raja tegas, akibatnya buat anak kita. Dia nggak akan pernah menghormati persoalan aturan kan. Padahal di umur itu dia harus tahu tentang aturan. Dia harus tahu tentang konsekuensi kalau dia nggak melakukan aturan. Karena nanti umur 15 tahun dia akan bertemu dengan hidup yang nyata sebenarnya. Kalau dia bertemu dengan hidup yang nyata, anak kita akan terlatih dengan konsekuensi, dia bisa semaunya. Nggak ada aturan. Gitu. Makanya tadi saya menyebutkan khususnya di umur 9 sampai 15 tahun, apa-apa dengan anak laki-laki dan perempuan bicarakan dulu kan, sama seperti ayah Ibrahim dengan Ismail, bicarakan dulu, dialogkan dulu. Nah kalau urusan pagi jangan diurus pagi kan, pasti perang-perangan kan, gitu ya. Tapi menurut saya adalah ini memang harus menjadi raja tega dan raja tegas. Jadi sampaikan juga ke istri gitu kan. Jadi besok pagi kami ingin narik-narik jempol anak, nanti istri bilang kaget, kasihan kan gitu. Nah ini yang susah. Gitu. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa hal yang sekecil itu kita perlu kompak gitu. Khawatirnya kalau kita sedang menepati janji sama anak kita 9-10 tahun menjelang balik nih kan. Sementara istri kita sedang menguatkan kepribadiannya, sementara istri menghancurkan apa yang kita lakukan. Bayangkan ya, dampaknya seperti apa. Allah mohon maaf kepada-kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat An-Nahl ayat 78 bunyi, Allah itu yang mengeluarkan dalam itu Anda kalau mulai saya tidak terlalu ya. Terus beberapa kalanya berhubungan artinya. Nah, akan nanti diperangkali di mana aparat itu sebagai akan sempurna seperti ini kan bayi itu masih kecil, belum tentu ini. Terus pertanyaan kedua, Rasulullah kan dibagi gelar walau gelar Muhammad, gelar kenabian, gelar kerasulan. Saya mau tanya, anu harus kita contoh umat Islam kan gelar kerasulan atau gelar Muhammad? Sabtu gelar Muhammad, gelar kenabian karena yang panggilnya. Asal kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tangkap jadi tadi yang pertama itu karena bayi itu kan belum akal, maksudnya masih di polos ya. Nah itu bagaimana cara mendidiknya? Jadi gini jadi anak sebenarnya kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu bahkan pendidikan anak itu terbentuk awal itu bahkan sebenarnya dimulai dari memilih jodoh sebenarnya. Jadi lebih
sangat menentukan seperti apa kualitas anak. Misalnya begini, kalau kita memilih jodoh kan sudah berakhir, kita kan memilih pasangan kita ini bisa nggak amanah terhadap apa yang ingin kita mau lakukan terhadap anak kita. Kemudian jauh sebelum usia dia lahir sebenarnya, usia kehamilan 7, 8, 9, 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sebenarnya perangkat pendengaran sudah ada, itu apa ya? Itulah sebabnya kenapa para ibu-ibu kalau sedang hamil tua itu jauhilah hal-hal yang sifatnya mendengar sesuatu tidak baik itu apa. Nah, ibu-ibu kan sering tuh dipegang perutnya, dilus gitu ya sambil asmaul husna, sambil salawat gitu, sambil cerita tentang Nabi, cerita tentang banyak hal-hal kebaikan. Apa yang harus kita ajarkan lebih dahulu? Yang paling dahulu itu akidah sebenarnya. Akidah. Caranya gimana mengajarkan bayi? Hidup bayi, apakah dia mengerti? Nggak mengerti. Tapi dia simpan apa? Tadi yang saya sebutkan itu ya Pak ya, sampai umur 5 tahun itu, bayi itu bisa menyimpan apa kata-kata yang kita sampaikan kepada bayi. Bahkan sebenarnya Abah, kenapa para ibu-ibu kalau punya anak 0 sampai 2 tahun itu dianjurkan menjaga wudhunya kalau lagi gendong anak. Kenapa? Karena sekeliling matanya bayi itu sangat luar biasa Abah. Kalau yang dia simpan itu wajah ibu, wajah ayahnya dalam keadaan berwudu, itu akan memudahkan kita dalam mengasuh anak-anak, mengajarkan soal sholat, mengajarkan soal tidak pada kemudian hari. Jadi Abah, anak-anak baru lahir itu sebenarnya cara mengajarkannya dengan pembiasaan, gitu ya. Jadi kita ceritakan, gitu ya. Bisa. Itulah sebabnya misalnya gini Abah, kalau punya anak laki-laki, bagaimana supaya kelak kemudian hari dia saya nomor 2 itu Pak ya. Sebagaimana misalnya sifat kerasulan kenabian itu, sifat anak-anak kita mendapatkan seperti itu gitu Abah ya. Salah satunya adalah kita tadi yang saya sebutkan ya, Abah khatamkan nasirul nabawiyah. Setidak-tidaknya di usia 0 sampai 5 tahun Abah. Karena apakah bayi kita mengerti? Nggak mengerti Abah, tapi dia simpan. Abah bayangkan 6.000 kata-kata itu kalau kita inikan ke Al-Quran sudah berapa juz disimpan kan? Saya dulu Abah bikin program di beberapa televisi. Nama program itu Bil Bajir, ada Hafiz Quran juga. Saya coba Abah audisi seluruh Indonesia ratusan ribu anak-anak untuk membuktikan bahwa anak 0 sampai 7 tahun itu punya daya menyimpan yang luar biasa. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau punya anak 0 sampai 7 tahun itu Allah siapkan lewat 3 hal tadi yang Abah sebutkan tadi, lewat pendengarannya, lewat penglihatannya, lewat hati nurani. Bahkan Ibu mohon maaf, persoalan pornografi kita sekarang ini, kenapa anak-anak kita usia kelas 5 SD, 6 SD itu yang sudah terpapar pornografi lebih dari 90%? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah pandangan anak kita ini ketika dia waktu kecil, dia melihat sesuatu dari ibu dan bapaknya yang ibu bapaknya nggak sadar gitu Bapak Ibu, misalnya mandi bareng gitu Bapak Ibu ya, atau apa ya mengasihkan atau bapaknya dilihat anaknya hal yang nggak boleh dilihat anaknya, sebenarnya itu apa? Itu bayangkan kemampuan penyimpanannya luar biasa. Nanti ketika dia usia balik muda, Abah usia 13-14 tahun, semua itu akan balik sebenarnya. Nah, termasuklah tadi mengajarkan persoalan tadi bagaimana al-aminnya Rasulullah, amanahnya Rasulullah. Itu kapan kita memulainya? Sejak dari kecil sebenarnya. Yang menjadi tantangan kita adalah kenapa anak-anak kita misalnya gini, umur 8 tahun, 9 tahun, anak kita kenapa ngomongnya kasar, dia nggak amanah, suka bohong dan lain-lain. Karena itu nggak dia simpan bahwa di usia masa 7 tahun, nggak banyak yang kita simpan. Allah